Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan tetap berpikiran positif. Hari ini kita belajar kimia bersama Ibu mengenai tata nama senyawa. Sebelum itu, mari kita lihat gambar berikut. Ada yang tahu senyawa apakah ini? Ya, benar, ini adalah garam dapur. Apakah rumus kimia dari garam dapur? Ya, adalah NaCl. Namun, garam dapur dalam bahasa Aceh ternyata disebut sira. Di Makassar disebut celah dan di Sunda disebut uyah. Sementara bahasa Inggris disebut salt. Ternyata penyebutannya berbeda-beda ya di setiap daerah. Sama halnya dengan senyawa. Karena terlalu banyak senyawa yang terdapat di alam dan penyebutannya yang berbeda-beda, maka perlu nama yang spesifik untuk setiap senyawa. Oleh karena itu, garam dapur disebut NaCl menurut IUPAC. Nah, kita bahas sedikit tentang IUPAC. Dahulu itu, zat kimia diberi nama sesuai dengan nama penemunya, nama tempat, nama zat asal, sifat zat, dan lain-lain. Dengan semakin bertambahnya jumlah zat yang ditemukan, baik alami ataupun buatan, maka perlu adanya tata nama yang dapat memudahkan penyebutan nama suatu zat. IUPAC, International Union Pure and Applied Chemistry, merupakan badan internasional yang membuat tata nama zat kimia yang ada di dunia ini. Akan tetapi, untuk kepentingan tertentu, nama zat yang sudah lazim kita kenal atau sering digunakan, contoh, ada asam cuka, dikenal sebagai asam asetat. Dan asam etanoat. Itu nama IUPAC-nya. Nah, tapi kita lebih umum mengenal asam cuka ya. Oke. Nah, pada hari ini, tata nama senyawa yang akan kita pelajari adalah senyawa ionik biner, senyawa ionik poliatom, senyawa kovalent biner, senyawa asam dan basa, dan senyawa organik. Nah, coba kalian perhatikan tabel senyawa kimia berikut. Nah, di sini ada rumus kimianya K2O dengan nama kalium oksida. Kalium oksida ini kandungannya ada di dalam pupuk dan juga semen. Nah, sekarang gambar yang kedua. Di sini ada natrium fluorida dengan rumus kimia NaF. Nah, senyawa ini sering digunakan untuk mencegah kerusakan pada gigi. Di sini juga ada FeO dengan nama IUPAC besi 2 oksida. Dan di sini ada Fe2O3 dengan nama besi 3 oksida. Dari gambar ini, apakah yang dapat kalian tanyakan? Kenapa ya, Bu? Di sini angka indeks kecil di sebelah kanan atom-atom tersebut. Kemudian apa sih, Bu, maksud angka Romawi pada nama senyawa FeO dan Fe2O3? Nah, kita akan temukan jawabannya setelah mempelajari materi kimia hari ini, yaitu tentang tata nama senyawa. Jadi, banyak sekali senyawa kimia yang sudah kita kenal dan banyak manfaatnya yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang di sini ada tabel periodik.
Nah, ini tidak Ibu tuliskan semua unsur-unsurnya. Di sini Ibu hanya menuliskan yang sering kita gunakan ya untuk tata nama senyawa ini. Nah, di sini adalah golongan 1 dan 2A, dia termasuk golongan logam. Dan di sini adalah logam, di mana dia adalah unsur-unsur transisi. Sementara di sini adalah golongan non-logam. Nah, Ibu, ini maksudnya apa? Kok ada plus 1, ada plus 2, plus 3, min 3, min 2, min 1? Angka positif ini dan angka negatif ini menunjukkan bilangan oksidasinya. Seperti yang kita tahu bahwa bilangan oksidasi itu menunjukkan kemampuan pelepasan atau penangkapan elektron oleh suatu atom dalam unsur ketika atom tersebut membentuk senyawa. Dalam menentukan bilangan oksidasi suatu unsur, terdapat aturan khusus yang sebelumnya telah kita pelajari. Ingat ya anak-anak materi kemarin. Oke. Nah, kita perlu tahu dulu nih nama kation atau yang termasuk dia adalah logam. Yang pertama di sini ada Li+, dia namanya ion litium, Na+, K+, Rb+, Cs+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, dan Ba2+, serta Al3+. Nah, di sini nama-namanya ya. Nah, ini kan logam yang termasuk golongan utama. Sementara di sini ada logam yang termasuk golongan transisi. Nah, seperti yang Ibu sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalau golongan transisi itu dia biloxnya itu lebih dari 1. Makanya di sini muatannya ada plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, dan seterusnya. Nah, untuk golongan logam transisi ada pengecualian di mana unsur Zn dan Ag, seng, dan juga perak merupakan logam transisi yang bilangan oksidasinya hanya 1, yaitu Zn hanya plus 2 saja dan Ag hanya plus 1 saja. Nah, nanti ketika penamaan kedua logam ini mengikuti aturan tata nama senyawa ion yang tidak menggunakan angka Romawi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, kita hanya mengenal lebih dahulu kation yang termasuk logam dan logam transisi. Nah, sekarang ada anion, yaitu merupakan non-logam ya. Nah, di sini ada ion nitrida, ion fosfida, ion oksida, ion sulfida, dan selanjutnya. Bisa kita lihat di sini anak-anak. Oke. Selanjutnya yang pertama, selain kation dan anion, di sini juga ada ion poliatom dengan namanya, yaitu ada NH4+, CO32-, CH3CuO-, OH-, ClO-, NO3-, NO2-, fosfat, sulfat, dan sulfit. Nah, yang pertama adalah senyawa ionik biner. Apa sih senyawa ionik? Nah, senyawa ini terdiri atas suatu kation dan anion. Sebelumnya kita sudah melihat ya tabel kation dan anion. Nah, kation ini adalah suatu ion logam, sedangkan anion ini dapat berupa anion tunggal atau suatu anion poliatom yang merupakan ion non-logam. Nah, tadi kan kita sudah mengenal tuh ion poliatomnya di tabel. Nanti kita lihat lagi. Nah, senyawa ionik biner karena dia itu terdiri dari logam dan non-logam, maka rumus penamaan senyawanya adalah kation plus anion diakhiri dengan ida atau logam dan non-logam diakhiri dengan ida. Oke, biar lebih paham. Di sini ada triknya, di mana di sini ada kation dan juga anion. Ketika mereka bergabung menjadi senyawa, mereka akan membentuk senyawa AXBY. Jadi di sini mudahnya X-nya itu dia milik A, sedangkan Y-nya itu menjadi milik B. Maksudnya adalah mengapa hal ini dilakukan? Karena agar perbandingan muatan kedua unsur untuk membentuk senyawa ini harus netral, seperti itu. Nah, sekarang masuk contoh. Nah, di sini ada rumus kimia NaCl. Berarti nama senyawanya apa? Nah, kita bisa lihat tabel yang tadi. Na itu apa namanya? Na itu adalah ion natrium. Cl-nya itu apa? Ion klorida. Berarti dia nama senyawanya adalah natrium klorida. Nah, ini ya menerapkan yang tadi. AXBY ini Na plus sama Cl- bergabung menjadi NaCl. Sama-sama muatannya menjadi netral. Ini tadinya plus 1, ininya min 1. Ketika
bergabung ketika dijumlahkan menjadi netral. Nah, masih logam dan non-logam lagi, senyawa ionik biner ya. Nah, sekarang di sini diketahui rumus kimianya Li2O. Nah, berarti nama senyawanya apa? Nah, berarti nama senyawanya adalah litium oksida. Loh, kenapa? Ya karena tadi kation ditambah anion dengan akhiran ida. Nah, kita lihat kalau misalkan lupa, Li plus itu adalah ion litium, sedangkan O2- di sini adalah ion oksida. Apabila kita menerapkan yang ini menjadi Li2O, yaitu rumus kimia menjadi Li2O, seperti itu. Mudahnya, kalau misalkan masih bingung, Li kan dia plus 1, O itu 2-. Berarti di sini positif 1, sedangkan di sini min 2. Berarti biar netral harus butuh Li-nya 1 lagi kan? Nah, Li plusnya ada 2, berarti ada 2 Li dengan muatan plus 2. Nah, sedangkan O di sini min 2, berarti plus 2 dengan min 2 menjadi netral kan? Berarti Li-nya ada berapa? 2. Berarti di sini Li2 dengan O-nya 1. Seperti itu. Paham? Coba amati dulu. Oke, lanjut ya. Nah, kalau yang tadi logam dan non-logam, sekarang masih logam dan non-logam lagi, tapi logamnya adalah logam transisi. Nah, kalau untuk penamaannya, logam transisi ini dengan menambahkan bentuk angka Romawi. Kemudian ditambahkan non-logamnya dengan akhiran ida. Kita lihat contoh. Ini masih menerapkan yang tadi ya, biar muatannya itu netral. Nah, di sini ada rumus kimia Fe2O3. Fe2O3 berarti nama senyawanya apa ya? Nah, bisa kita jabarkan. Di sini Fe-nya itu adalah Fe3+, sedangkan O-nya adalah 2-. Fe3+ itu namanya apa? Ion besi 3, sedangkan O2- adalah oksida. Berarti namanya adalah besi 3 oksida. Kalau masih bingung, kita lihat lagi. Kenapa Fe-nya 2? Berarti Fe3+-nya ada 2, total muatannya adalah 6, sedangkan oksigen adalah min 2, total muatannya adalah min 6 juga. Jadi Fe-nya di sini 2, O-nya di sini adalah 3. Seperti itu. Nah, ini terserah kalian lebih mudah yang mana, menerapkan yang ini ataupun yang ini. Gitu intinya, agar muatannya itu netral untuk membentuk senyawanya. Nah, logam transisi untuk dan non logam ini aturannya ya selalu diingat. Nah, di sini ada pengecualian. Logam transisi Zn dan Ag hanya memiliki satu bilangan oksidasi, jadi tidak berlaku untuk aturan di atas. Ibu ulang lagi ya yang sebelumnya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Di sini ada nama senyawa mangan 2 oksida. Rumus kimianya ternyata MnO. Loh, kenapa ya gitu? Nah, sekarang kita lihat. Mangan 2 oksida itu dia Mn2+, sedangkan ion oksida adalah O2-. Ketika mereka bergabung membentuk senyawa Mn2+, O2-, berarti kan apabila menggunakan ini dia dituliskannya Mn2O2. Nah, ini masih belum sederhana bentuk rumus kimianya. Kita sederhanakan jadi MnO. Karena ini sama-sama 2, bisa kita bagi ya jadi 2, jadi MnO. Nah, ini berarti rumus kimianya adalah MnO gitu. Lanjut. Nah, ini untuk kita latihan biar lebih paham lagi. Ini ada namanya, nama senyawanya. Nah, apa rumus kimianya? Nah, kita bisa menggunakan bantuan tabel yang ini. Nah, bisa dilihat di sini ya. Oke. Nah, sedangkan yang kedua latihannya itu adalah kita menulis nama senyawanya dari rumus yang ada dengan bantuan tabel yang tadi lagi. Oke. Itu tentang senyawa ionik biner. Nah, yang kedua ada senyawa ionik poliatom. Nah, banyak senyawa ion mengandung ion poliatom. Ion poliatom dapat berupa kation poliatom atau anion poliatom. Nah, satu-satunya kation poliatom adalah ion NH4+, dan kebanyakan ion poliatom berupa anion poliatom yang bermuatan negatif. Nah, kita lihat lagi beberapa nama ion poliatom biar kalian ingat. Nah, ini ya.
nanti yang kita gunakan. Sebagai acuannya nama-nama senyawa dan rumusnya. Nah, kalau yang kedua seperti biasa di sini ada rumusnya, kita tentukan nama senyawanya apa. Nanti kita bisa lihat panduan di tabel yang tadi lagi. Nah, sekarang senyawa kovalen biner. Nah, kovalen biner ini mirip dengan senyawa ionik biner. Namun, unsur pertamanya itu adalah non-logam. Sesudahnya ditambahkan non-logam lagi unsur keduanya dan diberi akhiran ida. Jadi berbedanya dengan ion itu adalah kalau ion dia logam dengan non-logam, sedangkan kovalen non-logam dengan non-logam dengan adanya nama indeks di sini dan diakhiri dengan ida. Nah, di sini ada urutan unsur. Urutan unsur ini dari kiri ke kanan adalah semakin elektronegatif, artinya semakin mudah menarik elektron. Nah, unsur yang lebih kiri ditulis di sebelah kiri. Contoh, di sini ada N dengan O. Nah, kita tulisnya adalah N2O, bukan ON2. Jadi yang kiri dulu, ya, dibandingkan yang sebelah kanan ini. Itu. Nah, sekarang aturan tata nama senyawa kovalen. Yang pertama, unsur pertama itu diawali dengan nama unsurnya. Yang kedua, untuk unsur yang kedua ditambahkan ida. Dan yang ketiga, gunakan angka indeks untuk mengetahui jumlah atom yang ada. Angka indeks itu yang apa, Bu? Angka indeks itu ada mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Jadi yang sebelah kanan unsur yang kecil di bawah itu dia namanya itu mono, di, dan seterusnya. Nah, kemudian unsur pertama tidak perlu disebutkan mono bila unsurnya hanya terdapat satu. Contoh, di sini N2O ada di nitrogen monoksida. Karena di sini M-nya ada 2, makanya disebut di ya. Sedangkan di sini ada NO, N-nya kan 1, O-nya 1. Kita tidak menyebutkannya mononitrogen, tapi nitrogen monoksida. Karena di sini O-nya 1, mono. Tapi di sini N-nya 1 kita tidak sebutkan mono. Aturannya karena unsur pertama tidak perlu disebutkan mono, gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini ada tabel. Yang pertama adalah non-logamnya itu adalah nitrogen, non-logam yang kedua adalah oksigen, rumus kimianya adalah N2O. Berarti namanya apa ya, Bu? Namanya ternyata dinitrogen monoksida. Dia 2 ya. N2 di sini. O-nya 1 berarti mono. Berarti namanya dinitrogen monoksida. Sedangkan yang kedua ada N2O3. N2O3-nya di sini adalah N-nya berapa? 2. Berarti namanya dinitrogen trioksida. Sedangkan yang di nomor 3 ini rumus kimianya adalah PCl3. Berarti namanya fosfor triklorida. Sedangkan yang di sini keempat Cl4. C-nya berapa? 1. Berarti namanya karbon. Cl-nya ada 4. Berarti 4 itu apa? Tetra. Berarti karbon tetraklorida. Nah, sedangkan CO2 di sini C-nya apa? Karbon. O-nya oksigen. Karena O-nya 2 berarti namanya karbon dioksida. Nah, evaluasi senyawa kovalen biner itu kita dari senyawa yang ada kita tentukan apa rumusnya. Sedangkan di sini yang keduanya dari nama senyawa yang ada kita tentukan rumus kimianya. Nah, selanjutnya adalah senyawa asam. Senyawa asam itu rumusnya adalah asam ditambah nama anion dengan akhiran ida. Contoh, di sini ada rumus kimianya HCl. Berarti namanya hanya kita ganti dengan asam. Berarti asam klorida. Mudah ya? Nah, sedangkan untuk yang contoh kedua di sini ada rumus kimianya H2SO4. Kita berikan namanya adalah asam sulfat gitu. Nah, kita lihat lagi deh nama-nama yang di sini kation anionnya. Nah, ini ya kation anionnya. Nah, yang ini. Oke, basa. Nah, senyawa basa itu rumusnya adalah kation ditambah hidroksida. Nama kationnya apa? Nah, contoh 1 ada NaOH. NaOH itu dia Na-nya itu apa? Na itu ternyata adalah natrium. Berarti kita tambahkan OH. OH itu apa? Hidroksida. Berarti namanya natrium hidroksida. Sedangkan di sini ada nama senyawanya kalsium hidroksida. Berarti rumus kimianya apa? Rumus kimianya kalsium itu adalah Ca. Sedangkan hidroksida adalah OH-. Karena Ca itu dia Ca2+, OH- itu adalah minnya 1, berarti rumus kimianya CaOH 2 kali.
sini seperti biasa latihannya ada nama senyawa, kita tuliskan rumusnya apa, sedangkan di sini ada rumus kimianya, kita tuliskan nama senyawanya apa. Dilihat tabel yang tadi lagi. Oke, nah di sini selanjutnya terakhir adalah tata nama senyawa organik. Nah, tata nama senyawa organik ini adalah tata nama senyawa karbon dengan sifat tertentu dan ditulis dengan nama yang lazim atau yang kita kenal. Di sini ada metana, ada etana, ada propana, ada butana, ada iodoform, ada metanol. Nah, biasanya kalau iodoform itu dalam kandungan betadin, kemudian metanol itu biasa untuk dihasilkan dari biasanya kalau kita pengolahan kotoran hewan, nah biasanya salah satu menghasilkan sumber itu adalah metanol. Nah, kemudian ada formaldehid atau formalin yang biasa kita gunakan kalau untuk pengawet barang ataupun kadang digunakan untuk pengawet mayat ya, seperti itu. Nah, kemudian ada benzena, ada hidroksibenzena, ada etena, propena, etuna, propuna, ada kloroform. Nah, kloroform itu biasa gunakan untuk pelarut ataupun untuk obat bius, seperti itu. Nah, di sini etanol itu biasa kita gunakan untuk alkohol ya, kandungan dalam alkohol, seperti itu. Ada asam benzoat untuk pengawet makanan juga gitu. Ada metilbenzena, ada sukrosa atau gula pasir yang kita kenal ya. Nah, ini namanya yang kita kenal ya. Nah, nanti kita akan pelajari lagi kelas 12. Ini kita kenalnya secara umum saja. Hanya sebatas contoh di sini saja gitu. Oke, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalkan ada yang kalian tanyakan saja ya. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!